University Open Library. Jadi Telkom University Open Library itu kalian bisa menyebutnya juga sebagai unit perpustakaan Telkom University. Jadi kami ini bertugas untuk menyediakan sarana dan prasarana terutama dalam menunjang kegiatan belajar mengajar Sivitas Akademika Telkom University. Dan kegiatan user education ini tujuannya adalah untuk memberikan basic information atau informasi-informasi penting untuk membantu kalian dalam perkuliahan. Jadi sebetulnya kami ini dapat diakses secara onsite dan juga online, terutama dalam masa pandemi ini. Seperti itu ya. Baik, perkenalkan, nama saya Lucy Satya Rahmawati. Saya adalah pustakawan di Perpustakaan Telkom University atau Telkom University Open Library. Dan mohon izin juga untuk membacakan tata tertib pada kegiatan webinar ini. Yang pertama, acara yang akan dimulai pada pukul 10, walaupun lebih sedikit ya. Dan durasi maksimal Zoom pada hari ini akan kita maksimalkan selama 60 menit. Dan rekan-rekan mahasiswa yang akan memberikan pertanyaan, silakan menggunakan fitur chat yang akan nanti saya bacakan langsung, seperti itu ya. Kemudian juga link feedback akan diinformasikan lebih lanjut di akhir acara sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat, seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke rangkaian acara user education, telah bergabung pula pada hari ini yaitu Ibu Rika Yulian, selaku Kepala Bagian dari Telkom University Open Library. Dan beliau akan memberikan sambutan sebelum kegiatan user education ini dilaksanakan. Baik, kepada Ibu Rika, waktu kami persilakan. Ibu Rika, sudah siap ya Ibu? Ya, baik. Terima kasih Teh Lucy. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas izinnya kita bertemu hari ini ya, pagi ini pada kegiatan User Education 2021. Selamat datang, selamat berjumpa Telutizen 2020. Selamat datang di Telu Open Library. Meskipun kita berjumpa secara online, semoga bisa mewakili ya. Mudah-mudahan pandemi yang sedang kita alami sekarang segera berakhir, sehingga nanti kita memiliki kesempatan untuk bertemu secara onsite di Telu Open Library. Nah, perkenalkan tadi disampaikan juga oleh Teh Lucy, saya Rika, PIC di Telu Open Library. Saya juga pustakawan di Telu Open Library ini. Agenda kita hari ini adalah user education. Nah, ini adalah salah satu layanan di Telu Open Library untuk mahasiswa baru, di mana pada kegiatan ini nanti teman-teman Telutizen akan mendapatkan informasi mengenai fasilitas koleksi yang ada di Open Library, kemudian juga mengenai layanan, kemudian juga mengenai sarana prasarana yang bisa teman-teman gunakan dan teman-teman optimalkan untuk mendukung proses pembelajaran, kegiatan perkuliahan teman-teman nanti ya, selama menjadi Sivitas Telkom University. Nah, kemudian semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk Telutizen. Kemudian juga semoga apa yang disediakan di Telu Open Library ini bisa dipergunakan secara optimal oleh Telutizen. Mungkin nanti secara detail akan disampaikan oleh Teh Lucy ya, Ibu Lucy, terkait dengan bagaimana prosedur keanggotaan, kemudian bagaimana menggunakan fasilitas ataupun bagaimana menggunakan layanan yang ada di Telu Open Library ini. Sekali lagi, selamat datang, selamat bergabung menjadi Sivitas Telkom University, selamat mengikuti user education di hari Selasa ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Teh Lucy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di tengah kondisi literasi bangsa yang terpuruk, sebuah lembaga pendidikan dituntut untuk berperan besar sebagai agen perubahan. Open Library Telkom University lahir sebagai jawaban dan menantang zaman. Menjadi leader dari pusat ilmu pengetahuan berbasis teknologi informasi adalah visi yang kami anut sebagai pedoman memajukan pendidikan Indonesia. Namun cita-cita akan hanya menjadi mimpi bila kita tidak memulai. Dibutuhkan insan cerdas dan kompetitif untuk mewujudkan yang terbaik. Open Library memiliki 3 pokok pemikiran. Open untuk menerima semua jenis knowledge, open untuk berbagi knowledge dengan manajemen lain, open untuk siapapun yang ingin belajar. Untuk itu, Open Library mengusung misi, berperan aktif dalam melakukan akuisisi pengetahuan, mengelola pengetahuan, dan berbagi pengetahuan. Berperan aktif dalam meningkatkan minat baca dan tulis di masyarakat. Bekerja sama dengan semua instansi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk mewadahi berbagai kebutuhan ilmu dan aktivitas keilmuan, Open Library menyediakan berbagai fasilitas. Dengan jumlah koleksi buku yang lengkap dan fasilitas modern, Open Library Telkom University disambut antusias oleh publik. Namun sumber daya keilmuan dan perpustakaan Telkom University tidak ingin berhenti pada pengembangan pelayanan fasilitas dan koleksi pustaka saja. Telkom University juga ingin perpustakaannya dapat bermanfaat sebesar mungkin dan untuk sebanyak mungkin bagi masyarakat. Segala pencapaian tersebut kami pandang sebagai sebuah cermin besar, agar kami selalu ingat bahwa bukan piala dari ajang bergengsi yang menjadi tujuan, melainkan semangat belajar melalui jendela ilmu untuk menciptakan masa depan. Baik, terima kasih Bu Rika Yulian atas sambutannya. Dan tadi setelah sambutan kami sengaja sedikit mengajak kalian berkeliling kampus secara virtual dan juga mengadakan library tour secara virtual juga, karena kami meyakini pasti ada beberapa di antara kalian yang belum pernah berkunjung ke kampus atau misalnya muter-muter kampus nih secara keseluruhan. Kemudian juga pasti banyak di antara kalian juga yang belum pernah berkunjung ke perpustakaan Telkom University. Jadi kita tadi putarkan sedikit video aerial view dari Telkom University dan video profile dari Telkom University Open Library. Baik, kita langsung saja ya masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi mengenai basic information dari Telkom University Open Library yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Semoga tidak bosan ya nanti lihat muka saya selama 1 jam ke depan. Oke, saya izin share screen ya. Baik, sudah terlihat jelas ya? Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya untuk materi ini memuat mengenai atau berisi konten mengenai basic information dari Open Library Telkom University dan fasilitas apa saja dan layanan apa saja yang bisa kalian manfaatkan ketika kalian nanti berkunjung fisik, atau misalnya fasilitas-fasilitas online yang bisa kalian manfaatkan dari rumah, terutama ketika perkuliahan daring. Karena sepertinya untuk satu semester ke depan kalian akan berkuliah secara daring dari rumah, dan semoga kalian bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di Telkom University Open Library.
Baik, yang pertama adalah lokasi. Jadi untuk lokasi, kami untuk kampus Telkom University ada di 2 lokasi, yaitu di Dayakolot. Yang pertama di Dayakolot, yang kemudian juga yang kedua ada di Geger Kalong. Nah, Geger Kalong ini adalah kampus, Magister Manajemen, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk di, kampus Dayakolot, kita berada di Gedung Manterawu lantai 5. Nah, Gedung Manterawu itu di mana? Nah, kalau misalnya untuk, kita tepatnya berada di seberang Fakultas Ilmu Terapan dan, untuk gedungnya itu berada di antara Fakultas Ekonomi Bisnis dan Fakultas Komunikasi Bisnis. Jadi ada gedung warna merah dengan tulisan di atasnya Open Library, itu adalah, perpustakaan Telkom University. Jadi silakan berkunjung untuk, secara fisik, karena untuk pandemi ini juga kami melayani secara fisik ya, secara onsite maksudnya. Nah, kemudian juga ini adalah jam operasional ketika, normal ya, untuk normal. Jadi kalau misalnya untuk tidak masa pandemi, kami beroperasi dari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 7 siang, 7 malam maaf. Kemudian juga untuk Sabtu kita hanya, beroperasi setengah hari sampai siang saja, dari pukul 8.30 sampai pukul 1 siang. Nah, kalau misalnya di masa pandemi ini, karena kebijakan dari, kampus juga, jadi kami harus membatasi jam layanan kami, jadi kami hanya beroperasi dari mulai pukul 9 sampai pukul 3 sore. Jadi jam 9 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan berkunjung ke perpustakaan. Jadi kami buka dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, untuk Sabtu, untuk masa pandemi ini mohon maaf kami memang tutup ya, kami tidak melayani. Jadi kami tutupnya itu di hari Sabtu, Minggu, dan hari, merah di, hari merah nasional atau hari merah di kalender, seperti itu. Jadi mohon maaf untuk masa pandemi ini kami hanya beroperasi dari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai pukul 3 sore, seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Ini adalah tata tertib ketika, teman-teman sekalian berkunjung ke perpustakaan. Jadi bisa dilihat di gambar, untuk berkunjung ke perpustakaan teman-teman sekalian diharapkan membawa kartu identitas. Kartu identitasnya itu kartu identitas apa? Sebetulnya kami menyarankannya itu lebih baik adalah berupa KTM, dan semoga kalian sudah mendapatkan semua ya kartu tanda mahasiswa. Karena KTM ini ada 2 fungsi ketika kalian masuk ke Open Library. Yang pertama adalah sebagai, seperti apa ya, kunci masuk untuk ke perpustakaan. Karena ketika, masuk ke perpustakaan, kalian harus melakukan tapping di gate, yang ada di perpustakaan di pintu depan. Nah, ketika kalian melakukan tapping ke gate tersebut, maka pintunya itu akan terbuka, seperti itu. Jadi memang untuk, masuk ke perpustakaan itu harus memakai tapping menggunakan KTM ataupun atau kartu pegawai. Jadi kartu mahasiswa atau kartu pegawai, seperti itu. Nah, kemudian juga yang kedua fungsinya adalah untuk, peminjaman. Jadi, nanti ketika, teman-teman semua masuk atau misalnya masuk ke perpustakaan, kemudian juga mengambil buku dari rak dan melakukan proses buku tersebut di meja sirkulasi, di meja petugas sirkulasi, maka kalian akan, diminta untuk memperlihatkan kartu tanda mahasiswa tersebut, seperti itu. Karena untuk memastikan apakah, identitas peminjam itu sama dengan yang ada di kartu. Jadi jangan sampai kalian memakai kartu atau misalnya meminjam buku memakai akun teman kalian, seperti itu ya. Dan ini adalah, yang boleh dipakai dan boleh dibawa, atau yang tidak boleh dipakai dan tidak boleh dibawa ke perpustakaan. Nah, kalau misalnya, ke perpustakaan atau tidak hanya ke perpustakaan, tapi ke gedung-gedung lain yang ada di, Telkom University, tentunya kalian harus berpakaian sopan dan rapi ya. Nah, kalian tidak boleh memakai sendal jepit, kemudian juga tidak boleh memakai celana pendek atau mungkin, rok pendek, seperti itu ya. Dan, kalian juga tidak, disarankan sih tidak memakai jaket, tapi kalau misalnya dengan kondisi-kondisi tertentu, petugas masih membolehkan, kalian untuk memakai jaket. Kemudian juga, dan tidak boleh membawa tas, seperti itu ya. Dan kalian juga harus tentunya memakai pakaian yang rapi. Kami tidak menyarankan menggunakan sendal jepit, kemudian juga celana pendek dan
rok pendek seperti itu. Jadi memang harus rapi. Kemudian kalian juga tidak boleh membawa benda tajam ke perpustakaan. Kemudian juga tidak boleh membawa makanan dan minuman, tapi untuk minuman yang di dalam botol atau di dalam tumbler itu masih kita toleransi ya untuk dibawa ke dalam. Tapi kalau misalnya minuman yang di dalam plastik atau di dalam kotak itu memang akan disimpan dulu, kalian harus menyimpan dulu di depan di di layan loker, nanti ketika kalian keluar boleh diambil kembali seperti itu. Jadi ini adalah yang boleh dipakai adalah pakaian yang rapi, dan yang tidak boleh dibawa ke dalam adalah makanan, minuman, benda tajam, kemudian juga tas, itu bisa kalian simpan di loker. Jadi kami juga menyediakan fasilitas layanan loker. Nah, kemudian juga ini buku yang sudah kalian baca, jadi misalnya kalian akan mengambil buku di rak, kemudian juga kalian membacanya, dan kalian ketika sesudah membacanya itu jangan menyimpan kembali buku tersebut ke rak, karena takutnya susunan yang sudah rapi, yang sudah disusun oleh petugas itu acak-acakan lagi, seperti itu ya. Jadi memang biarkanlah kami atau petugas yang membereskan buku-buku tersebut, nanti akan kami susun lagi sesuai dengan nomor klasifikasi, agar teman-teman kalian misalnya yang bertanya kepada kami, letak buku dengan judul tertentu itu di mana, agar kami bisa menunjukkannya dengan mudah. Kalau misalnya kalian menyimpannya kembali di rak dan susunannya itu berubah, nanti teman-teman kalian akan sulit mencari buku tersebut. Jadi silakan simpan buku yang sudah dibaca itu di meja yang sudah disediakan atau di meja baca kalian. Jadi jangan disimpan kembali ke rak. Seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa koleksi, jenis-jenis koleksi yang ada di perpustakaan Telkom University. Jadi kami menyediakan fasilitas koleksi fisik dan fasilitas koleksi digital ya. Nah, untuk koleksi fisik tentunya kalian harus datang langsung ke perpustakaan untuk meminjamnya atau misalnya untuk membacanya. Tapi kalau misalnya koleksi yang online atau koleksi digital itu bisa kalian akses langsung di website kami dengan caranya nanti akan saya jelaskan dengan memasukkan dengan login menggunakan akun SSO kalian seperti itu. Jadi untuk koleksi-koleksi digital silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin selama kalian melakukan perkuliahan daring seperti itu ya. Jadi ini adalah koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan Telkom University, ada buku, e-book, karya akhir, bahan ajar, kemudian juga koleksi audiovisual berupa CD dan VCD, kemudian juga modul praktikum, majalah, koran, dan lain-lain seperti itu ya. Nah, ini adalah wajah dari website Telkom University Open Library. Jadi silakan berkunjung ke website kami dengan alamat URL-nya adalah openlibrary.telkomuniversity.ac.id, dan silakan silakan login untuk masuk ke website kami dengan menggunakan username dan password yang sama dengan username dan password SSO kalian. Jadi ketika kalian masuk ke Igrasias kan kalian punya username dan password ya. Nah, itu hampir sama sekali passwordnya sama dengan username dan password untuk masuk ke Open Library seperti itu ya. Nah, ini adalah wajah dari website kami. Nah, di sini banyak sekali informasi yang bisa kalian dapatkan. Di antaranya ada berita-berita terbaru tentang perpustakaan, kemudian juga informasi penting. Informasi penting ini berisi tentang ada peraturan perpustakaan, kemudian juga ada member survival guide. Ini bisa kalian download ya. Bisa kalian download. Ini adalah tata cara dan cara-cara juga mengakses website perpustakaan. Kemudian juga di sini ada jurnal. Nah, di sini ada jurnal yang kami langgankan untuk Sivitas Akademika Telkom University. Jadi kalian bisa melakukan akses jurnal internasional yang kami langgan secara gratis seperti itu ya. Bagaimana cara mengaksesnya nanti akan kami jelaskan di akhir ya. Sebentar. Nah, ini adalah sebetulnya ini cara melakukan pencarian buku yang ada di perpustakaan. Nah, untuk melakukan pencarian buku, sebetulnya kalian bisa pertama kali sih akan lebih baik kalian mencari terlebih dahulu di website kami.
di website kami caranya gampang, tinggal ketikan kata kunci, lalu diklik search saja atau diklik enter saja, hampir sama dengan menggunakan browser yang ada di Google. Seperti itu, nanti akan muncul koleksi-koleksi yang berhubungan dengan kata kunci yang kalian cari, seperti itu ya. Nah, ini adalah nomor klasifikasi. Jadi sebetulnya setiap buku akan dilengkapi dengan label call number seperti ini. Jadi 001.42 ini adalah nomor klasifikasinya. Kemudian juga untuk yang baris kedua SUG ini adalah tiga huruf pertama dari nama pengarang. Jadi kan ini kan pengarangnya namanya Sugiono. Lalu ini ada nama 3 huruf pertama dari nama pengarang. Kemudian juga nomor untuk yang ketiga ini adalah huruf pertama dari judul buku. Jadi judul bukunya adalah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ini adalah huruf pertamanya. Jadi sebetulnya ini adalah untuk memudahkan ketika kalian menanyakan letak buku kepada petugas. Nah, sebetulnya untuk di rak sendiri ini sudah ada subjek-subjek bukunya. Jadi misalnya rak 5 ini subjeknya tentang apa saja, rak 1 subjeknya tentang apa saja, itu sudah ada. Dan kalau misalnya memang kalian kesulitan mencari buku, silakan tanyakan langsung kepada petugas perpustakaan. Insya Allah kami siap membantu. Kemudian ini adalah tata cara untuk melakukan proses peminjaman buku. Nah, ini adalah proses ketika kalian berkunjung secara fisik ya ke perpustakaan. Jadi yang pertama tadi sudah saya jelaskan, untuk mencari buku kami memang menyarankan pertama kali lebih baik melakukan pencarian di katalog di website kami di openlibrary.telkomuniversity.ac.id. Jika misalnya kalian tidak membawa handphone atau misalnya tidak membawa laptop, kalian bisa melakukan pencariannya di katalog, di meja katalog, di komputer katalog yang sudah kami sediakan. Kemudian juga setelah itu silakan mencari buku di rak. Jika tidak tahu tempatnya, silakan tanyakan kepada petugas. Kemudian untuk melakukan proses peminjaman, silakan datang ke meja sirkulasi. Nanti petugas akan melakukan input buku-buku yang kalian pinjam dan melakukan input username dari Igrasias kalian. Jadi memang dan kalian juga di sini harus menunjukkan kartu tanda mahasiswa karena untuk memastikan apakah akun yang dipinjam itu sama dengan akun yang meminjam, seperti itu ya. Jadi untuk memastikan username yang kalian gunakan itu memang benar-benar sama dengan kartu identitas yang kalian tunjukkan. Jadi jangan sampai kalian meminjam akun teman kalian untuk meminjam buku. Karena nanti ketika ada denda, itu nanti bingung kami menagihnya harus ke siapa. Seperti itu ya. Nah, selain melakukan proses peminjaman di meja sirkulasi, kalian juga bisa melakukan peminjaman melalui self-service machine. Nah, bagaimana cara melakukan self-service machine ini? Ini adalah mesin untuk melakukan pengembalian dan peminjaman secara mandiri. Nah, ini juga memerlukan KTM untuk melakukan tapping nanti ya. Jadi identitas kalian ini akan disesuaikan di mesin ini. Dan tata cara peminjamannya dan pengembalian buku di mesin ini akan ada di X-banner di kiri kanan mesin ini. Jadi sudah ada infografis berupa X-banner yang ada di kiri kanan mesin ini. Jadi nanti silakan sebelum menggunakan mesin ini kalian bisa membaca terlebih dahulu ya tata cara menggunakan self-service mesin ini. Nah, ini adalah fasilitas dari kami, yaitu perpanjangan masa peminjaman secara online. Bagaimana cara melakukan perpanjangan masa peminjaman secara online? Jadi ketika mahasiswa tidak sempat datang ke kampus untuk melakukan perpanjangan peminjaman, jadi misalnya mahasiswa kan melakukan peminjaman itu diberi waktu 7 hari masa kerja. Jadi kalau misalnya meminjam Senin, itu kalian harus mengembalikan di hari Senin lagi. Nah, untuk melakukan perpanjangan masa peminjaman secara online, itu ada syarat-syaratnya, yaitu harus H-1 sebelum masa tenggat waktu pengembalian. Jadi kalau misalnya kalian harus mengembalikan buku di hari Senin, maka kalian maksimal melakukan perpinjaman secara online itu, perpanjangan masa peminjaman secara online itu di hari
minggu, seperti itu ya. Nah, tata caranya adalah seperti di gambar ini. Silakan login menggunakan akun SSO, kemudian silakan di kolom beranda diklik full site. Nanti ketika diklik full site akan ada menu-menu untuk anggota yang lebih detail ya untuk kalian seperti ini. Nanti di kolom katalog dan koleksi silakan diklik menu penelusuran peminjaman. Ketika kalian melakukan klik menu penelusuran peminjaman akan ada sejarah atau histori peminjaman kalian, baik buku yang sudah dikembalikan, yang sedang dipinjam, atau yang sudah dipinjam, seperti itu ya. Nah, ketika kalian akan melakukan perpanjangan masa peminjaman secara online di buku yang sedang dipinjam, itu kalian silakan diklik extend. Diklik menu extend di nomor 4 ini, nanti otomatis buku yang kalian pinjam akan diperpanjang masa peminjamannya selama 7 hari ke depan. Dan maksimal atau kesempatan mahasiswa melakukan perpanjangan peminjaman adalah hanya 1 kali saja. Jadi 7 hari ke depan saja. Jadi ketika sudah 7 hari ke depan diperpanjang itu tidak bisa dilakukan perpanjangan kembali. Seperti itu ya. Nah, untuk keanggotaan, jadi kalau misalnya di Telkom University ini semua sistemnya ini, sistem akademiknya ini sudah terintegrasi. Jadi rekan-rekan sekalian tidak perlu lagi mendaftar kembali, kemudian juga membuat kartu anggota, itu tidak perlu. Jadi ketika kalian sudah menjadi mahasiswa Telkom University dan memiliki akun SSO, itu otomatis kalian akan menjadi member dari Open Library karena sistemnya itu sudah terintegrasi. Dan untuk mahasiswa ini kami ada ketentuan peminjamannya. Untuk maksimal peminjaman dalam 1 kali masa peminjaman itu adalah 3 buku, maksimal 3 buku. Kemudian juga maksimal peminjamannya adalah 7 hari kerja dan maksimal perpanjangan peminjamannya itu adalah 1 kali perpanjangan. Seperti itu ya. Jadi maksimalnya itu ada di kalian memiliki kesempatan meminjam buku maksimal 14 hari kerja. Seperti itu ya. Nah, ini adalah menu infografis. Jadi ketika kalian masuk ke openlibrary.telkomuniversity.ac.id, silahkan di kolom beranda, di menu beranda itu akan ada menu infografis. Nah, infografis ini berisi mengenai informasi-informasi dan tata cara bagaimana kalian mengakses layanan ataupun fasilitas yang ada di kami. Misalnya tadi nih, kalian lupa bagaimana ya cara melakukan perpanjangan buku secara online. Nah, kalian bisa melakukan akses atau melakukan klik di sini, nanti akan keluar gambar berikut step-stepnya, kemudian juga deskripsinya bagaimana caranya, itu akan ada detailnya di infografis ini. Bagaimana ya cara melakukan akses e-book? Ini kalian tinggal klik di menu akses online e-book, nanti akan muncul step-stepnya di sini. Seperti itu. Jadi ini infografis ini silakan dibaca dan dipelajari, terutama ketika kalian belajar secara daring. Ini banyak sekali nih menu-menu yang bisa kalian manfaatkan di infografis ini. Jadi misalnya untuk akses online e-book, untuk peminjaman buku, pengembalian buku itu bagaimana caranya, untuk perpanjangan buku secara online, itu silakan diakses di menu infografis ini. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya oleh kalian karena kebetulan untuk untuk keterlambatan pengembalian peminjaman buku, kami mengenakan denda sebesar 1.000 per hari per buku. Jadi misalnya kalian meminjam 3 buku, maka kami akan mengenakan denda sebesar 3.000 per hari. Seperti itu. Nah, ini juga jangan dianggap remeh, kami menekankan karena tidak akan ada keringanan ketika denda itu sudah terakumulasi selama setahun, selama 3 tahun, itu tidak akan ada keringanan. Yang kami bisa berikan keringanan itu adalah pembayaran secara mencicil. Tapi untuk keringanan nominal denda itu tidak ada keringanan sama sekali. Nah, tujuannya memang untuk meningkatkan awareness kepada kalian bahwa buku-buku tersebut itu kan milik seluruh sivitas akademika ya. Jadi memang buku tersebut ketika kalian pinjam silakan dirawat, silakan dijaga dengan baik dan dikembalikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu ya.
Nah, ini adalah sanksi buku hilang. Nah, hati-hati juga dengan buku yang kalian pinjam dan misalnya buku-buku tersebut, kalian tidak tahu letaknya entah di mana, kalian harus mengganti buku tersebut dengan buku yang sama, seperti itu. Nah, ini adalah ketentuan penggantian buku yang hilang. Bukunya tersebut harus diganti sesuai dengan aslinya. Jadi misalnya kalian meminjam buku yang berjudul, Software Engineering karangan Roger S. Pressman jilid 1 misalnya. Nah, diharapkan sih kalian harus, mengembalikan atau mengganti sesuai dengan judul tersebut. Jadi karangan Roger S. Pressman jilid 1 judulnya Software Engineering. Jadi harus diganti dengan buku yang sama, ditambah dengan biaya RFID. Jadi kalau untuk, karena buku kami dilengkapi semuanya dengan chip pengaman, jadi silakan, mengganti buku, kemudian juga mengganti biaya RFID. Nah, ketika kalian tidak bisa mencari buku yang sama, baiklah kita kasih keringanan, yaitu bisa diganti dengan judul yang sama namun dengan edisi yang terbaru. Jadi misalnya kalian tadi menghilangkan buku, Software Engineering karangan Roger S. Pressman jilid 1, silakan misalnya adanya di pasaran tuh jilid 2, oke nggak apa-apa. Kalian bisa menggantinya dengan jilid 2, tapi dengan judul dan pengarang yang sama. Dan misalnya tidak ada juga nih edisi yang terbaru, baiklah kita kasih keringanan lagi, silakan diganti dengan buku dengan subjek yang sama, boleh pengarangnya beda, tapi minimal tahunnya itu tahun yang sama atau yang lebih baru, jumlah halamannya sama, dan kalau bisa sih, harganya minimal sama dengan buku yang dihilangkan. Karena kami sudah punya ya data-data harga-harga bukunya. Misalnya kalian menghilangkan buku yang tadi ya, Roger S. Pressman, eee dengan judul, Software Engineering, misalnya nggak ada nih karangan Roger S. Pressman oke, silakan diganti dengan pengarang yang berbeda, tapi dengan judul yang sama atau dengan subjek yang sama. Misalnya pengarangnya, beda lagi, tapi dengan judul yang sama yaitu Software Engineering, penerbitnya juga tidak apa-apa beda, tapi harganya minimal sama ya. Misalnya buku tersebut harganya 1 juta, maka kalian harus mengganti dengan buku yang 1 juta lagi, seperti itu ya. Dan hati-hati juga karena kebanyakan yang dendanya, sudah terakumulasi bertahun-tahun itu berikut dengan buku yang hilang. Jadi nanti kalian harus bayar double, harus mengganti buku yang hilang dan harus membayar denda, seperti itu ya. Nah, ini adalah, e-journal yang kami database e-journal yang kami langgankan. Ini e-journal internasional ya, ini bisa kalian akses dari rumah. Jadi kalau misalnya menggunakan jaringan kampus, ini bisa langsung diakses tanpa, tanpa harus ada aplikasi tambahan. Tapi kalau misalnya kalian mengaksesnya dari rumah, teman-teman mengaksesnya dari rumah, ini memang harus diperlukan aplikasi tambahan. Aplikasinya namanya MyLove, nanti akan saya jelaskan di akhir bagaimana cara menggunakan, aplikasi MyLove dan bagaimana cara melakukan akses e-journal internasional ini. Jadi ini tidak hanya jurnal ya yang kami langgankan, ada e-book, kemudian juga ada, e-proceeding, kemudian juga ada majalah ilmiah, ini semuanya kami langgankan. Dan ini insya Allah sudah mencakup ke seluruh prodi, misalnya IEEE ini adalah untuk, prodi, komputer dan engineering, kemudian juga untuk, Emerald dan Science Direct ini untuk, subjek yang, prodi-prodi yang berhubungan dengan manajemen, bisnis, seperti itu ya, dan kemudian juga, Taylor & Francis ini yang berhubungan dengan, hospitality. Jadi insya Allah seluruh jurnal yang kami langgankan ini sudah mencakup kebutuhan dari semua prodi yang ada di Telkom University, seperti itu. Nah, ini adalah untuk melakukan searching katalog ya. Searching katalog ini, kalian bisa mengeksplornya ya. Jadi untuk, searching katalog silahkan, digunakan, hampir sama dengan menggunakan browser yang ada di Google ya. Jadi hampir sama, silakan mengetikkan kata kunci, baik itu bisa kata kuncinya, judul buku atau subjek atau misalnya pengarang, seperti itu. Nah, ini adalah, ketika kalian melakukan searching katalog full site, ini bisa dilakukan di filter by jenisnya. Nanti akan saya demonstrasikan, langsung ke website-nya, dan ini adalah flipping book.
Flipping Book ini sebetulnya untuk memfasilitasi rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengakses e-book tapi tidak di-download ya. Kalau misalnya ini format Flipping Book ini adalah membaca buku secara streaming, jadi tidak bisa di-download dan tidak bisa di-copy. Tapi kalau misalnya kalian ingin melakukan save kepada file e-book itu bisa ya. Jadi silakan di sini ada tersedia file download, itu bisa langsung di-download PDF-nya, seperti itu. Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas dari kami, yaitu ada area baca sirkulasi, ada area baca mezanin, area baca koleksi referensi, refreshment corner. Nah, ini sebetulnya untuk ketika tidak masa pandemik ini area yang paling favorit nih karena kami menyediakan kopi dan teh secara gratis seperti itu. Dan di area mezanin tengah ini kami menyediakan koleksi-koleksi yang berbau rekreatif. Jadi kalian bisa akses juga novel, kemudian juga buku-buku tentang motivasi, soft skill di sini ya, ada di area mezanin tengah. Nah, ini adalah area akses internet. Jika kalian tidak membawa laptop, kami menyediakan akses internet di sini. Ini free semuanya ya, silakan digunakan. Ini area akses multimedia, jadi silakan gunakan ketika kalian ingin menonton atau melihat video-video tutorial tentang pembelajaran, ini bisa diakses, CD-nya bisa diambil dari sini dan kalian juga bisa mengaksesnya secara free ya, gratis. Nah, ini adalah fasilitas tambahan dari kami yaitu BI Corner dan KPK Corner. Jadi kami bekerja sama dengan Bank Indonesia Corner dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kami mendapatkan hibah. Jadi kami adalah salah satu universitas yang mendapatkan hibah dari Bank Indonesia dan KPK. Seperti itu ya. Nah, ini adalah mini teater. Jadi kalau misalnya nanti tidak masa pandemi sudah berakhir, silakan akses ruangan mini teater. Ini sebetulnya bisa kalian gunakan untuk nonton bareng atau misalnya untuk proses belajar mengajar yang berhubungan dengan audiovisual seperti itu. Nah, nanti untuk melakukan pemesanan ruangan-ruangan tersebut, jadi kami memiliki 13 ruang diskusi dan 1 ruang mini teater. Jadi silakan menggunakan fasilitas di website kami yaitu discussion room reservation. Tapi untuk saat ini mohon maaf sekali memang belum dibuka layanan tersebut karena masih masa pandemi. Seperti itu ya. Nah, ini adalah layanan as a librarian. Silakan akses atau silakan manfaatkan layanan kami. Jadi misalnya kalian ingin bertanya tambahan tentang perpustakaan atau misalnya ada menanyakan buku, menanyakan apapun yang berhubungan dengan perpustakaan, silakan kalian bisa kontak di WhatsApp, Line, kemudian juga Instagram, Facebook, dan email ke library@telkomuniversity.ac.id dan insya Allah kami akan jawab secepatnya. Baik, sekian pemaparan dari saya dan ada kalau misalnya ada yang bertanya silahkan kalian tayangkan di kolom chat ya, kalian ketikkan di kolom chat. Nanti akan saya jawab, tapi kalau misalnya saya tidak bisa jawab, mungkin nanti ada rekan-rekan pustakawan yang lain yang menjawab. Seperti itu. Nah, untuk jadi ini saya langsung saja ke websitenya. Jadi ke website. Coba kalian sekalian praktek ya. Jadi kalau misalnya kalian masuk nih ke website, kalian bisa login menggunakan username Igratias dan passwordnya juga password yang sama dengan Igratias. Nah, silakan klik login SSO. Oke, sambil menunggu. Jadi, nah ini adalah aplikasi MyLove yang tadi saya janjikan untuk saya demonstrasikan. Untuk mengakses e-journal ini, ketika kalian berada di jaringan kampus, itu tidak perlu aplikasi tambahan. Tapi ketika kalian masuknya itu di luar jaringan kampus, dari rumah atau dari kosan, atau dari kafe misalnya, kalian bisa akses terlebih dahulu ini ya, aplikasi ini. Kalian bisa klik langsung di logonya ini.
Kalian bisa klik langsung. Oke, ini saya sign out dulu deh ya. Nanti kalian pilih institusinya, yaitu Universitas Telkom Indonesia. Nanti kalian pilih institutional sign-in-nya itu adalah Universitas Telkom Indonesia. Lalu nanti klik next biasanya, karena saya sudah pernah sign in, jadi kalau misalnya di awal sign in biasanya kalian harus memilih dulu Universitas Telkom Indonesia, lalu silakan dimasukkan email institusi kalian. Email institusinya itu sudah diberikan ya oleh pihak Sisco. Kalian bisa lihat di Igrasias kalian. Jadi silakan diketikkan email institusi, yaitu email Telyu, dan passwordnya juga passwordnya nanti kalian create sendiri. Kalau misalnya untuk pertama kali, silakan lalu klik sign in. Maaf, salah. Kurang. Nah, di sini adalah aplikasi. Jadi seperti aplikasi satu pintu untuk melakukan akses e-resources dari luar jaringan kampus. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya tampilannya untuk di menu My Love. Nanti silakan diklik e-resources, lalu klik menu database. Nah, nanti akan muncul nih menu-menu yang ada di e-journal yang kami langgan. Misalnya kalian akan mengakses Emerald, silakan langsung diklik saja Emerald. Jadi kalau misalnya Emerald ini isinya adalah ada e-book, ada case study, kemudian juga ada jurnal yang berhubungan dengan bisnis dan manajemen ya. Jadi silakan diklik, nanti akan langsung di-refer kepada website Emerald-nya. Kemudian juga bagaimana cara melakukan pencariannya, silakan dilakukan, diketikkan kata kunci, karena ini jurnal internasional, silakan menggunakan kata kunci dalam bahasa Inggris, lalu diklik enter saja. Nanti akan muncul jurnal-jurnal ataupun e-book yang berhubungan dengan manajemen. Ini bisa langsung di-download PDF-nya. Itu sekilas info saja ya. Nanti kalau misalnya kalian ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana sih cara melakukan penelusuran informasi, baik itu e-book atau misalnya e-jurnal, kalian bisa ajukan pengajuan jadwal kelas literasi. Nah, di sini kalian bisa meminta jadwal kelas literasi, diklik saja, nanti kalian bisa isikan formnya. Insya Allah kalau misalnya 5 orang kita sudah layani, nama, email, dan nomor handphone, nanti kami akan mengkonfirmasi seperti itu. Jadi kelas literasi ini adalah salah satu layanan kami juga. Jadi misalnya kalian ingin belajar tentang Mendeley, kemudian juga ingin belajar tentang penelusuran sumber informasi, itu bisa kami layani seperti itu ya. Kemudian juga bagaimana cara melakukan akses e-book yang tadi saya jelaskan. Nah, ketika di menu beranda, kan misalnya kalian sudah login ya menggunakan akun SSO, ini bisa langsung kalian klik full site. Nah, untuk melakukan pencarian misalnya e-book, nah ini bisa langsung misalnya kalian mencari judul e-book ya tentang manajemen, langsung ketikkan saja manajemen. Nah, jenisnya langsung bisa difilter, yaitu ini, buku elektronik, tanda kurung e-book. Dipilih saja. Jadi sebetulnya jenis-jenis ini bisa kalian filter ya, jadi agar pencariannya nanti yang akan tampil adalah yang kalian inginkan saja. Misalnya saya ingin mencari buku elektronik atau e-book yang berhubungan dengan manajemen, silakan dipilih jenisnya, silakan diketikkan judul yang diinginkan, lalu diklik filter. Nanti akan muncul e-book yang berhubungan dengan manajemen. Misalnya saya ingin membaca yang ini nih, diklik saja tanda tersedia satu file download, lalu kalian bisa langsung melakukan download PDF-nya. Nah, otomatis
buku ini atau e-book ini akan tersimpan di direktori dari laptop atau handphone kalian. Seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan tidak? Bentar. Sebentar. Saya stop share dulu ya. Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari Raina ya. Selamat siang Kak, izin bertanya, untuk buku yang sudah dipinjam selama 14 hari, apakah bisa dipinjam kembali di waktu lain? Terima kasih. Ya bisa, jadi misalnya kalian mengembalikannya terlebih dahulu, baru nanti besoknya pun sudah bisa dipinjam lagi, seperti itu. Jadi sudah bisa dipinjam lagi. Kalian bisa meminjam buku yang sama berkali-kali dengan judul yang sama, tapi memang setelah 14 hari harus dikembalikan terlebih dahulu ya. Kemudian saya akan membacakan pertanyaan dari Lulu. Kak, izin bertanya untuk peminjaman ekspedisi apakah hanya khusus area Bandung Raya saja? Iya. Jadi untuk peminjaman ekspedisi hanya area Bandung Raya saja. Jadi misalnya kalian bisa melakukan explore di tata caranya ada di Instagram openlibrary.lu. Itu tata cara peminjamannya sudah ada di sana. Bagaimana cara memesannya bagaimana, kemudian juga nanti ketika kalian menerima buku itu harus seperti apa, itu nanti akan sudah ada penjelasannya di Instagram kami ya, di openlibrary.lu, tata cara peminjaman secara buku delivery service-nya seperti apa. Ini ada pertanyaan, mau nanya Kak, kan ada registrasi, tapi kalau sudah ada akun SSO berarti tinggal login aja ya Kak? Ya, jadi kalau misalnya sudah ada akun SSO, silakan login menggunakan akun SSO kalian ya, username dan password-nya sama dengan akun SSO kalian. Ini ada pertanyaan lagi dari Nabila. Siang Kak, email institusi itu yang student.okomuniversity.ac.id ya? Iya betul, jadi silakan lihat di Grasias masing-masing. Itu sudah ada email institusi, jadi kalian sudah memiliki email institusi kalian. Tapi misalnya kalian ada kendala melakukan login memakai email institusi di MyLove, silakan email kendala kalian ke library atau ke university.ac.id. Nanti akan kami siapa tahu email kalian itu tidak terregistrasi, belum sempat terregistrasi oleh kami, atau misalnya siswonya telat memberikannya kepada kami, jadi belum kami daftarkan ke MyLove, nanti kami akan daftarkan secara manual, seperti itu ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Jadi untuk informasi-informasi ataupun layanan-layanan terbaru kami, terutama di masa pandemik ini, silakan kalian follow Instagram kami, yaitu di openlibrary.lu, sudah ada ya di kolom chat, dan tadi juga sudah disampaikan di akhir slide. Dan sudah ada juga di di website kami, alamat segala macam alamat media sosial kami, dari mulai Instagram, Facebook, kemudian juga Line, WhatsApp, email, itu ada semuanya di website kami. Jadi silakan kalian melakukan follow di Instagram kami, karena informasi-informasi dan kegiatan-kegiatan yang baru dan akan dilakukan oleh openlibrary.com.university akan kami publikasi di Facebook dan di Instagram kami, seperti itu ya. Mungkin dari Bu Rika ada tambahan? Atau mungkin ada yang harus disampaikan lagi, ada yang kurang? Sepertinya sudah cukup komprehensif ya, Teh Lucy. Mungkin catatan buat teman-teman Telutizen sekalian aja. Tadi sampaikan ya, ada beberapa line komunikasi, ada beberapa channel komunikasi yang bisa teman-teman optimalkan jika nanti ada apakah itu terkait koleksi, informasi, ataupun misalkan layanan yang teman-teman perlukan dari Open Library. Jangan sungkan, silakan menghubungi kami di As a Librarian.
boleh melalui WA ataupun misalkan nanti menggunakan line juga, atau mau chat online juga bisa, atau misalkan mau lebih panjang nih, ada hal yang perlu disampaikannya, silakan berkirim email. Insya Allah kami dari TEOYO Open Library akan responsif untuk memenuhi apa yang teman-teman TEOYO Tizen perlukan. Mungkin itu Teh Lucy ya. Terima kasih Bu Rika. Mungkin ada pertanyaan lagi, tapi kalau misalnya kalian masih bingung mau nanya apa, terus baru kepikirannya nanti, jangan sungkan untuk bertanya kepada kami lewat WhatsApp, Instagram, Line, dan email kami ya, dan insya Allah akan kami respons secepatnya. Karena di masa pandemik ini kan kelemahannya memang kita tidak bisa langsung bertatap muka dengan langsung, jadi insya Allah kami akan memaksimalkan layanan online kami dan koleksi-koleksi digital kami juga insya Allah akan kami perbanyak dan silakan diakses dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya seperti itu ya. Oh ya, ini ada yang bertanya lagi dari Florenza. Izin bertanya, untuk perpanjangan peminjaman apakah harus H-1 atau bisa lebih awal? Bisa lebih awal tapi maksimal itu H-1. Jadi kalau misalnya H-3 atau H-2 juga sudah bisa dilakukan. Seperti itu. Tapi maksimal memang H-1. Kalau untuk hari H dan H+1 apalagi sudah ada denda itu tidak bisa dilakukan. Seperti itu. Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti, oh ya silakan isi link feedback untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan juga silakan beritahu kepada teman-teman kalian bahwa ada kegiatan user education ini karena selama bulan Februari kami akan melakukan kegiatan user education sebanyak seminggu dua kali dengan hari yang berbeda-beda dan jam yang berbeda-beda, itu sengaja agar misalnya kalian ada jam kuliah yang bentrok atau apapun, insya Allah kami akan bisa menyesuaikan seperti itu ya. Jadi ini adalah jadwal-jadwalnya, di minggu kedua, 3, 4 itu berbeda lagi harinya. Jadi untuk minggu ini memang nanti untuk jadwal berikutnya ada di hari Jumat di jam 10 sampai 11, hampir sama ya dengan yang sekarang. Untuk di minggu kedua berbeda lagi harinya, Senin dan Rabu, di minggu ketiga Selasa dan Kamis, dan di minggu keempat Senin dan Rabu. Seperti itu. Nah, jadi tolong kami mohon bantuan kepada teman-teman semua untuk menyebarkan kepada teman-teman kalian agar mengikuti user education ini, karena sebetulnya kan untuk ketika kalian ospek, video tentang user education ini di setiap unit sudah ada ya, dan juga sudah ada tata cara penjelasannya. Tapi kami ada ketakutan dalam dalam manajemen kami, takutnya ada beberapa hal yang memang tidak tersampaikan seperti itu, karena dan ada juga beberapa layanan baru seperti tadi My Love, kemudian juga layanan selama pandemik itu belum tersampaikan di video yang kami upload atau kami buat ketika untuk persiapan ospek seperti itu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih sudah join pada webinar hari ini. Mohon maaf sekali jika ada kekurangan, dan sampai jumpa di kegiatan user education kami selanjutnya atau di kegiatan webinar kami selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi. Oh ya, kalau misalnya yang belum yang belum live, mungkin kita sesi foto terlebih dahulu ya. Mungkin bisa dibuka kameranya untuk dokumentasi, dan kami akan publikasi di Instagram kami nanti. Mungkin sudah dibuka, silakan dibuka kameranya. Baik, Mas Sobran sudah siap ya untuk meng-capture di slide 1. Baik, 1, 2. Baik, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Ada berapa slide ya Mas Sobran ya? Oke, ada 2 slide. Baik, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan bosan dan jangan sungkan untuk bertanya, dan silakan datang ya berkunjung, karena kami tetap buka walaupun di masa pandemi, tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan juga ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
busca la fin. Explosions de la fly. 넌 광야를 떠들고 있어. 내게 맞서는 질 수 없어. 한번만 봐. 거울 속에 나는 내가 아닐까. 이끌어져 버린 환영인 걸까. 다시 너와 연결될 수 있다면 너를 만나고 싶어. 이제 모든 걸 삼켜버릴 뿐만 봐. 넌 광야를 떠들고 있어. 내게 맞서는 질 수 없어. 그만만 봐. If you 매주 우린 여길 떠나려 해 빨리 올라탄 마음 같은 곳이요 겨울은 고민은 다음번에나 해요 시간이 부족하잖아 so now we on our way 자유롭게 감정 수면 위로 꿈을 펼쳐 boys 시작됐어 영화 같은 story I can do this all day 하루 종일 We got this 오늘도 여기 우리가 차지해 100% 너무가 담백하게 하얀 메타 우린 이미 다른 차원 다른 level yeah. I can do this all day. Back it up, yeah. 서둘러 hit that line. 시간 아까워. 필요 없어 너무 사랑해. 네가 어디에 있든 I can find you. It's gonna be alright. 손을 맞대, make a wish. You should make a wish. I take you anywhere. Make a wish. Let me do it for you. Never stop, keep breaking now, still working all the time. 벗어나야 해. We gon' fly away. 바로 뜨고서는 꿈을 각자 자리에서 우리 숨을 우리 통한다면 너도 이미 지치지 않아 감 limit Tapi jangan ini. I'm ready to ride 바로 지금 Let's Terima kasih ya teman-teman untuk user Edu hari ini.